Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu materi tentang konsep karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Ahmad Hidayatullah. Berikut video presentasi kami. Selamat menyaksikan. Karya ilmiah adalah tulisan yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah bersifat fakta, data, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtun dan sistematis, dan karangan yang memaparkan pendapat hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut metode ketentuan dengan sistematika penulisan bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Halaman judul biasanya ditampilkan pertama kali pada karangan karya ilmiah. Maka dari itu, halaman ini harus dibuat semenarik mungkin. Halaman persetujuan berisi pernyataan dari pembimbing skripsi bahwa keterangan telah disetujui dan layak untuk diujikan pada sidang ujian akhir. Tetapi hasil karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Halaman pengesahan merupakan bukti bahwa karangan ilmiah sudah disetujui dan disahkan oleh dosen pembimbing, penguji, atau institusi sebagai karya ilmiah. Yang artinya karya tulis ilmiah telah direkomendasikan oleh pihak yang bersangkutan. Pihak yang telah mengesahkan karya tulis ilmiah adalah pihak yang relevan dengan jenis karya tulis ilmiah yang telah disahkannya. Halaman pengesahan terdapat beberapa struktur lembar pengesahannya. Yang pertama ada informasi nama penulis, judul karya tulis, dan informasi pihak yang menyetujui atau yang mengesahkan karya tulis ilmiah tersebut. Halaman persembahan adalah halaman yang berisi ucapan terima kasih serta rasa kagum yang ditunjukkan kepada seorang yang mendedikasikan melalui karya tulis ilmiah. Kata pengantar adalah halaman yang berisikan rasa syukur, tujuan, dan manfaat karya yang telah ditulis, serta ucapan terima kasih oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pembuatan karya tulis ilmiah menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Kata pengantar juga berisikan harapan penulis untuk memperoleh kritik dan saran atas karya yang telah dibuat demi perbaikan karya-karya ilmiah lainnya. Kata pengantar juga sebagai kalimat pembuka dalam suatu laporan. Biasanya ada dalam halaman pertama sebuah karya tulis. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa penulis telah melewati banyak hal dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Selain itu, ingin memberitahu pembaca bahwa penulis telah melibatkan kontribusi banyak pihak dalam menyusun atau menulis karya tulis tersebut. Dan kata pengantar juga berisikan permohonan maaf atas kesalahan yang terdapat dalam karya tulis ilmiahnya. Daftar isi adalah halaman yang menjadi petunjuk isi pokok dalam sebuah karya ilmiah. Daftar isi ibarat sebuah peta yang menunjukkan letak-letak dalam sebuah karya ilmiah. Kemudian ada daftar gambar dan daftar tabel. Daftar gambar dan daftar tabel adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab pertama. Di dalamnya memuat nomor gambar atau tabel, judul gambar atau tabel, dan nomor halaman letak gambar atau tabel. Di atas saya telah mencantumkan beberapa contoh untuk daftar gambar dan daftar tabel, bisa dilihat.
Bab pertama atau bab pendahuluan di dalam sebuah karya tulis berisi jawaban apa dan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Di dalam bab pendahuluan ini terdapat 4 bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama ialah latar belakang masalah. Latar belakang masalah sendiri ialah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Dan yang kedua, rumusan masalah ialah salah satu tahapan yang paling penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah ini, sebuah kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia, bahkan tidak akan membuahkan hasil apapun. Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan terujung suatu penelitian adalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri yaitu untuk menjadi keadaan. Sebab penelitian berperan penting untuk memberikan fondasi atas tindakan dan juga keputusan dalam semua aspek. Kajian teoristis adalah sekumpulan teori-teori yang digunakan dalam mendukung proses penelitian kita sebagai mahasiswa, sehingga disertasi yang dibuat bukan hasil karangan, tetapi hasil karya ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi penelitian juga merupakan analisis teoritis mengenai peningkatan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pengertian hasil penelitian. Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti. Bagian ini berisi paparan objektif peneliti terhadap hasil-hasil penelitian, antara lain penemuan-penemuan penelitian, penjelasan serta penafsiran dari data dan hubungan apa yang diperoleh, serta pembuatan generalisasi dari penemuan. Dan pembahasan penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan yang dimaksud untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh. Bab penutup merupakan bagian mengungkapkan kesimpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian isi. Saran merupakan pendapat penulis untuk kesempurnaan sebuah karya tulis ilmiah. Dan masukan mengenai hasil temuan penelitian. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif atau positif dalam sebuah karya tulis ilmiah tersebut. Sekian dan terima kasih. Kemudian, daftar pustaka. Daftar pustaka ialah semua buku atau karya ilmiah yang menjadi rujukan saat penelitian. Tujuan membuat daftar pustaka ialah yang pertama, terhindar dari penjiplakan, dan yang kedua ialah menghargai karya dari penulis terdahulu, yang ketiga adalah membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sumber kutipan. Bisa dilihat di sini ada contoh dari daftar pustaka. Yang berisi tentang keterangan tambahan yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Contohnya, dokumen khusus, ringkasan pengolahan data, tabel, gambar, peta, alat pengumpulan data, kuesioner, dan instrumen. Atau surat-surat keterangan yang lain yang berisikan tanda tangan dan bukti. Kalau itu adalah dokumen tambahan dari
dari penelitian, proses penelitian. Atau lampiran adalah bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan saat penelitian gitu sebagai dukungan penambahan dalam karya tulis ilmiah tersebut.